Halo semua, selamat datang di kelas online pengauditan 1. Kali ini kita akan bicara tentang chapter 11, yaitu tentang pengendalian internal. Ya, dalam hal ini kita juga melihat dari sisi kacamata KOSO, di mana KOSO ini adalah organisasi ya, di dunia ya, yang profesional khusus mengenai pengendalian internal ya, yaitu efektivitas dan efisiensi, di mana mereka juga badan yang memerangi kasus-kasus tentang kecurangan, khususnya yang ada di perusahaan. Oke, mari kita lihat terlebih dahulu. Dalam hal ini ada 5 topik bahasan yang akan kita lihat. Oke, mari kita lihat terlebih dahulu rangkumannya. Oke, jadi tujuan yang pertama yaitu mengenai kita membahas 3 tujuan utama daripada pengendalian internal. Ya, jadi tujuan utamanya pengendalian internal di perusahaan itu ada 3, yaitu pertama tentang keandalan pelaporan ya. Jadi supaya apakah laporannya sudah wajar atau tidak, sudah sesuai standar atau enggak. Lalu yang kedua tentang efektivitas dan efisiensi operasi bisnisnya mereka. Apakah selama ini sistem yang mereka pakai itu sudah berjalan efektif dan juga sudah efisien. Lalu yang ketiga tentang masalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Ini adalah 3 tujuan utama daripada pengendalian internal ya, tentang laporan, tentang operasi, tentang peraturan dan hukum. Lalu berikutnya yaitu mengenai tanggung jawab dari sisi manajemen dan juga dari sisi auditor atas pengendalian internal. Jadi di sini konsep utamanya untuk manajemen ya adalah masalah reasonable assurance. Jadi jaminan yang layak ya, yang masuk akal dan inherent limitation. Jadi ada keterbatasan bawaan. Nanti kita akan bahas di mana diukur juga, manajemen mengukur dengan cara mengevaluasi desain ya daripada pengendaliannya mereka dan juga uji efektivitas pengendaliannya mereka. Itu adalah tanggung jawab daripada manajemen. Lalu dari sisi auditor, kita melihat ada dua konsep utama juga, yaitu tentang kontrol atas keandalan laporan keuangannya. Jadi apakah laporan keuangannya wajar, sudah sesuai standar, dan juga kontrol atas kelas transaksi ya. Jadi kelas-kelas transaksi, transaksi-transaksi yang terjadi ya. Jadi akun-akun di laba rugi. Oke, lalu berikutnya yang cukup panjang nanti bahasanya adalah 5 komponen KOSO ya, di mana dalam 5 komponen ini ya, di sini ada 17 prinsip. Nah, jadi ada 17 prinsip dan juga ada 5 komponen yang membentuk KOSO ini. Ini untuk efektivitas dan efisiensi pengendalian internal. Ada 5 komponennya, yaitu yang pertama lingkungan pengendalian dari perusahaannya sendiri bagaimana, lalu penilaian resiko, aktivitas kontrol, informasi dan komunikasi, dan monitoringnya atau pengawasannya bagaimana. Jadi bisa dibilang ini adalah gambar daripada KOSO-nya, 5 komponen KOSO, di mana ya, dasar utamanya adalah dari lingkungan pengendaliannya, di mana lingkungan pengendalian ini kalau sudah tidak efektif, biasanya 4 ini juga tidak efektif. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Lalu berikutnya, yaitu yang keempat, yaitu tentang pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Ya, jadi dalam hal ini pengendalian umum itu bersifat secara keseluruhan. Dalam hal ini kita bicara pengendalian umum dan pengendalian aplikasi dalam hal informasi teknologi. Ya, di mana dalam hal ini kalau pengendalian umum itu tentang ada 6, yaitu tentang administrasi fungsi IT, pemisahan fungsi IT, ya, pemisahan tugas ini, sistem development ya atau pengembangan sistem, keamanan fisik dan online, backup dan contingency planning, ini contingency, dan hardware control. Nah, lalu pengendalian aplikasi ini sebenarnya bagian daripada pengendalian umum, di mana nanti pengendalian aplikasi ini akan masuk di setiap bagian daripada pengendalian umum, di mana setiap bagiannya ada kita masalah kontrol untuk input, kontrol untuk proses, dan kontrol untuk output. Ya, seperti itu nanti kita bahas. Lalu terakhir tentang dampak daripada infrastruktur IT ya atas pengendalian internal. Jadi semakin baik infrastruktur yang diterapkan itu akan berdampak pada efektivitas pengendalian internal. Jadi kita akan membahas 5 ulasan kunci daripada pengendalian internal dan KOSO framework. Oke, sampai jumpa di
video berikutnya. Terima kasih.